Hilangnya seorang prajurit di pedalaman Papua biasanya hanya dianggap sebagai resiko tugas. Hutan lebat, sungai deras dan kabut pekat memang sering menelan siapa saja yang lengah. Namun ketika jumlah yang hilang kian bertambah, ketika senjata musuh tiba-tiba semakin banyak, dan ketika akhirnya ditemukan puluhan kuburan massal, semua praduga berubah menjadi kenyataan pahit. Ada yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Di balik bendera, di balik jargon nasionalisme dan propaganda, tersimpan kisah senyap tentang operasi militer, tentang prajurit yang tak pernah pulang, dan tentang senjata yang kembali dengan nama-nama yang sudah tiada. Ini bukan sekedar catatan perang. Ini adalah kisah tentang dendam yang dipelihara, hantu yang mengintai, dan api yang pada akhirnya membakar segalanya. Jangan berhenti di tengah jalan, karena hanya dengan menyaksikan hingga akhir, kita bisa benar-benar memahami apa arti sebuah kehormatan yang dipertaruhkan di tanah Papua. Pos TNI di pedalaman Papua berdiri sederhana. Dindingnya dari papan kayu yang mulai rapuh dimakan lembab, atapnya seng berkarat yang berderak setiap kali angin gunung berhembus. Dari kejauhan, pos itu nyaris tak terlihat karena terlindung pepohonan rimba yang lebat. Namun di dalamnya, suasana tegang kian terasa. Sudah 3 bulan terakhir, satu demi satu prajurit hilang tanpa kabar. Pertama, seorang anggota patroli bernama Serda Yanuar. Ia tak pernah kembali setelah menyusuri jalur sungai kecil yang biasa dilalui untuk mencari informasi dari warga. Awalnya semua mengira ia tersesat. Medan Papua memang tidak mudah. Hutan yang rapat, lembah curam, sungai berarus deras. Kesalahan kecil saja bisa membuat seorang prajurit terperangkap berhari-hari. Namun hilangnya Yanuar ternyata bukan akhir. 2 minggu kemudian, giliran Kopda Rahmat yang tidak pernah kembali setelah patroli malam. Menyusul setelahnya 2 prajurit muda, Ridwan dan Andri, yang seharusnya melapor ke pos induk di Wamena, tetapi tak pernah sampai. Hingga yang terbaru, hilangnya Sertu Arif, seorang prajurit senior yang dikenal disiplin. 5 orang dalam 3 bulan, dan tidak satupun jejaknya kita temukan. Suara Letda Suryo, komandan pos, terdengar parau ketika ia melaporkan ke markas melalui radio. Jawaban dari seberang hanya statis panjang, lalu suara perwira staf menjawab pendek. Tetap siaga, jangan gegabah, tunggu instruksi. Instruksi itu tak banyak membantu. Di lapangan, rasa cemas merayap di dada setiap prajurit. Malam-malam terasa panjang, kadang mereka mendengar suara anjing melolong dari hutan, bercampur suara burung malam yang aneh, seolah memberi pertanda buruk. Radio komunikasi yang biasanya menjadi penghubung andalan, kini lebih sering dipenuhi suara gangguan. Terakhir kali saat Sertu Arif melaporkan posisinya di pinggir hutan, suaranya terdengar terburu-buru. Posisi aman, melanjutkan ke... Lalu mendadak terputus berganti hanya dengan suara statis. Setelah itu tak pernah ada kabar lagi. Rekan-rekan satuan mulai bertanya-tanya, apakah benar mereka tersesat, atau ada sesuatu yang lebih gelap. Di ruang kecil pos, para prajurit duduk melingkar di bawah cahaya minyak lampu. Wajah mereka pucat, mata merah karena kurang tidur. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan bunyi senjata yang mereka poles berulang kali, kebiasaan untuk menahan gelisah. Kalau mereka tersesat, mestinya ada jejak. Kita sudah menyisir jalur sungai, lembah, bahkan sampai kampung, kata Pratu Dedi yang malam itu duduk sambil memeluk senjata SS1 di pangkuannya. Kalau bukan tersesat, tanya rekannya, lirih seolah takut mendengar jawaban sendiri. Tak ada yang menyahut, hanya angin malam yang masuk dari celah papan membawa dingin gunung. Semua tahu, desas-desus sudah lama beredar, OPM kian berani bergerak. Mereka tak hanya menyerang open buka, tapi juga menggunakan cara senyap, menculik, menghilangkan, membuat musuh ketakutan sebelum peluru dilepaskan. Letda Suryo berdiri di depan jendela menatap gelapnya hutan. Ia ingat pesan komandannya di Jayapura, jangan pernah meremehkan rimba Papua. Hutan itu bukan sekedar pepohonan, tapi labirin penuh rahasia, tempat musuh bisa muncul dan lenyap tanpa jejak. Besoknya sebuah patroli kecil berangkat menyusuri jalur lama. Mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kunduk berdiri. Sebuah lars prajurit tergeletak di lumpur bercampur bercak darah yang mulai menghitam. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda perlawanan besar, seakan pemiliknya ditelan hutan begitu saja. Barang bukti itu dibawa kembali ke pos. Semua yang melihat hanya bisa terdiam. Hilangnya 5 prajurit kini bukan lagi dugaan biasa.
Ada pola, ada tangan yang sengaja bekerja di balik bayangan. Malam itu pos terasa semakin mencekam. Para prajurit sulit tidur. Beberapa terbangun karena mimpi buruk, mendengar suara jeritan samar dari arah hutan. Seorang prajurit muda bahkan mengaku melihat cahaya api kecil berkelip di balik pepohonan, seperti obor yang bergerak pelan, lalu menghilang. OPM, gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Namun di ruangan sempit itu gumaman kecil saja sudah cukup untuk membuat semua menoleh dengan tegang. Kata itu, OPM, sudah lama menghantui. Nama yang diucapkan dengan hati-hati karena selalu diiringi rasa takut akan peluru yang tiba-tiba bisa datang dari balik gelap rimba. Leda Suryo akhirnya mengumpulkan anak buahnya. Dengan suara tenang meski hatinya bergejolak, ia berkata, "Kita bukan hanya menghilangkan 5 rekan. Kita sedang diincar. Kita harus siap. Mulai malam ini, setiap langkah diawasi, setiap bayangan diperhatikan, karena musuh kita bukan sekedar hutan, tapi orang-orang yang bersembunyi di dalamnya." Kalimat itu menggantung lama di udara. Semua sadar, hilangnya para prajurit bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang perlahan menelan satu persatu nyawa mereka. Dan malam Papua yang sunyi, dengan segala misteri yang dikandungnya, seakan mengunci rahasia itu rapat-rapat. Di sebuah ruangan sempit di markas batalion di Wamena, peta Papua terbentang di atas meja. Titik-titik merah menandai lokasi baku tembak dalam 6 bulan terakhir. Jumlahnya semakin banyak, semakin rapat. Di sisi meja, tumpukan laporan intelijen menunggu untuk dibaca. Mayor Harun, komandan sektor, mengusap wajahnya yang lelah. Ia baru saja menerima laporan dari tim intel lapangan. Kabar itu membuat darahnya berdesir. Jumlah senjata api yang dikuasai OPM kian bertambah. 6 bulan lalu, mereka hanya punya belasan AK-47, katanya lirih sambil menatap peta. Sekarang, puluhan. Dan yang lebih buruk, ada SS-1 di tangan mereka, senjata kita. Di hadapannya, Kapten Arman dari tim intel menunduk. Suaranya pelan, seakan setiap kata adalah beban. Kami yakin, sebagian besar senjata itu bukan hasil penyelundupan. Ada pola. Setiap kali seorang prajurit hilang, beberapa minggu kemudian terdengar kabar mereka menggunakan SS-1 dalam baku tembak. Senjata itu rampasan dan... Ruangan itu seketika hening. Para perwira yang hadir saling pandang, wajah mereka tegang. Tak ada yang mau mengucapkan kenyataan itu dengan lantang, tapi semua tahu, setiap prajurit yang menghilang berarti satu pucuk senjata jatuh ke tangan musuh. Di pos-pos kecil di pedalaman, kabar ini menyebar pelan tapi pasti. Para prajurit mulai berbisik di sela jaga malam. "Dengar tembakan kemlain?" tanya Pratu Dedi kepada rekannya. "Itu SS-1, bukan AK. Aku kenal betul suara itu. Senjata kita." Rekannya hanya diam, matanya menatap kosong ke arah hutan gelap. Membayangkan bahwa senjata itu mungkin milik Ridwan atau Andri, 2 teman mereka yang tak pernah kembali. Seolah bayangan rekan sendiri kini mengintai dari balik pepohonan, siap mengarahkan moncong laras ke dada mereka. Kegelisahan makin jadi saat barang bukti pertama ditemukan. Dalam sebuah penyisiran, tim patroli menemukan magazin SS-1 kosong di jalur pegunungan. Nomor serinya ditelusuri dan hasilnya membuat semua terdiam. Itu adalah magazin milik Sertu Arif, pria yang baru sebulan lalu menghilang setelah radio komunikasinya terputus. Di kampung-kampung sekitar hutan, desas-desus beredar. Warga bercerita dengan suara berbisik di warung kopi atau di pasar. Katanya OPM kini punya aturan baru. 1 prajurit, 1 senjata. Mereka tidak sekedar melawan, tapi memburu. Prajurit TNI yang lengah ditangkap, disembunyikan, senjatanya dirampas. Tubuh mereka entah dikubur di hutan atau dibiarkan hilang tanpa jejak. Namun warga tidak bisa bicara terang-terangan, terlalu berbahaya. Jika mereka membuka mulut, bisa dituduh sebagai mata-mata aparat. Sebaliknya, jika mereka diam, bisa dianggap melindungi OPM. Ketakutan itu membuat desa-desa sunyi, setiap tatapan penuh rahasia. Sementara itu, OPM semakin percaya diri. Mereka mulai muncul di siang hari, berpatroli di hutan dengan senjata tergantung di bahu. Ada yang membawa AK tua, tapi banyak juga yang menenteng SS-1, gagah dengan laras panjang mengkilap.
Dalam sebuah baku tembak di lembah, pasukan TNI terpaksa mundur. Bukan karena kalah jumlah, tapi karena setiap kali peluru dilepaskan dari arah hutan, bunyinya tak asing. Gila, disis seorang prajurit yang berlindung di balik batu. Mereka menembak kita dengan senjata kita sendiri. Setelah baku tembak itu, laporan kembali masuk. Satu senjata standar TNI berhasil diidentifikasi lewat nomor seri. Benar, itu senjata rampasan. Di markas besar di Jayapura, rapat darurat digelar. Para perwira menatap layar proyektor yang menampilkan foto senjata OPM. Ada AK-47, M19 bekas selundupan. Tapi yang paling banyak, SS-1, senjata asli TNI. Ini lebih dari sekedar kehilangan personil, kata Kolonel Santoso dengan suara keras. Kita sedang diserang secara sistematis. Mereka tahu, menculik prajurit bukan hanya melemahkan kita secara moral, tapi juga memperkuat mereka secara nyata. Kapten Arman menambahkan, mereka memilih target cermat, tidak menyerang konvoi besar, tidak menyerang markas. Mereka mengincar patroli kecil yang mudah dilenyapkan tanpa jejak. Hilangnya satu orang saja sudah cukup bagi mereka. Senjata berpindah tangan, kekuatan mereka bertambah. Semua orang di ruangan itu sadar, permainan telah berubah. OPM tak lagi sekedar gerombolan bersenjata seadanya. Mereka kini memegang senjata modern, bahkan sama dengan yang digunakan TNI. Setiap pertempuran ke depan bukan lagi timpang, tapi seimbang, bahkan bisa berbalik. Di pedalaman, malam turun perlahan. Suara serangga memenuhi udara, sementara kabut merayap dari lembah. Di pos-pos TNI, prajurit berjaga dengan mata merah, senjata erat di tangan. Mereka tahu, setiap malam bisa jadi malam terakhir. Di balik hutan, bayangan OPM berkelip. Obor mereka bergerak pelan, lalu menghilang. Di pundak mereka, SS-1 tergantung, dingin, berkilau oleh cahaya api. Senjata itu pernah dijaga oleh prajurit yang kini hilang tanpa nama. Dan kini, di tangan musuh, senjata itu menunggu untuk bicara lagi. Desa itu terletak di lereng bukit, dikelilingi hutan lebat yang seolah menutup rapat dunia luar. Dari kejauhan, tampak seperti surga kecil. Atap-atap rumah panggung berjajar, asap tipis naik dari tungku, dan anak-anak berlari di jalan tanah merah. Tapi di balik semua itu, ketakutan menggantung di udara, menyesakkan dada setiap orang yang tinggal di sana. Sudah 3 bulan terakhir desa ini hidup dalam bayang-bayang. Warga tahu, hutan di sekitar mereka bukan lagi tempat aman mencari kayu bakar atau berburu. Di sana, OPM bersembunyi, bergerak seperti bayangan, kadang muncul tiba-tiba dengan senjata di tangan. Mereka datang menuntut makanan, obat-obatan, atau sekadar menegaskan kekuasaan. Desa ini berada dalam genggaman mereka. Tak ada yang berani menolak. Bagaimana mungkin? Orang-orang desa hanya punya parang dan kapak, sementara yang datang membawa AK-47 dan SS-1. Tatapan dingin dari balik laras senjata cukup untuk membungkam mulut. Namun ancaman bukan hanya datang dari satu sisi. Beberapa hari sekali, patroli TNI melewati desa. Mereka bertanya, menekan, menuntut informasi. Apakah kalian lihat OPM lewat sini? Apakah mereka singgah? Warga tak bisa menjawab. Bicara jujur bisa berarti hukuman dari OPM, diam bisa memicu amarah aparat. Mereka terjepit di antara dua kekuatan yang sama-sama berbahaya. Malam hari desa sering terbangun oleh suara tembakan dari kejauhan. Kadang hanya letusan tunggal, kadang rentetan pajang yang menggema dari balik hutan. Setiap kali suara itu terdengar, orang-orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tahu entah siapa yang sedang ditembak, prajurit TNI, anggota OPM, atau mungkin orang tak bersalah yang terjebak di antaranya. Seorang tetua desa, Amos, pernah berkata lirih kepada cucunya, "Kita hidup di tanah yang penuh ruh." Tapi kini, ruh-ruh itu membawa senjata. Kalimat itu menjadi bisik-bisik di antara warga. Ketakutan semakin nyata ketika pada suatu pagi anak-anak menemukan sesuatu di pinggir hutan. Sebuah helm militer TNI, penyok di bagian samping, masih bercak darah segar. Tak ada tubuh, hanya helm. Anak-anak yang menemukan itu menjerit lalu berlari kembali ke kampung. Helm itu akhirnya dikubur diam-diam tanpa upacara. Tidak ada yang berani melapor.
Bagi warga, itu tanda bahwa OPM benar-benar memburu prajurit satu persatu, bahkan tak jauh dari desa mereka. Dan semakin sering kejadian itu muncul, semakin besar pula tekanan psikologis. Pada suatu sore sekelompok OPM masuk desa, mereka tidak berteriak, tidak membuat keributan, hanya berjalan pelan sambil menenteng senjata. Di wajah mereka ada senyum dingin, tapi di mata warga itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Seorang pemuda desa Yonas memberanikan diri menunduk memberi salam. Salah satu anggota OPM merogoh ransel, mengeluarkan sekotak beruru, lalu menunjukkannya kepada Yonas. Ini dari mana menurutmu? Dari kalian? Dari TNI? Atau dari saudara kalian yang hilang? Yonas hanya bisa menunduk lebih dalam, tenggorokannya tercekak. Ketika kelompok itu pergi, beberapa warga berkumpul di rumah Amos. Mereka berbicara dengan suara hampir tak terdengar, hanya sisa-sisa bisikan. "Kita harus pergi dari sini," kata seorang ibu muda dengan mata penuh air. "Pergi kemana?" Amos menggeleng lemah. "Ke desa lain, mereka juga sama. Ke kota, jalan ditutup. Kita terjebak di sini, anakku." Hening panjang mengikuti. Semua sadar tidak ada jalan keluar. Di sisi lain, prajurit TNI yang datang patroli juga menyadari ketegangan itu. Mereka melihat wajah-wajah warga yang pucat, mendengar jawaban yang setengah hati. Beberapa prajurit curiga, mengira warga melindungi OPM. Pratu Dadi yang baru sebulan bertugas pernah bertanya kepada rekannya, kenapa mereka tak mau bicara? Apa mereka semua simpatisan? Rekannya yang lebih senior menghela nafas panjang. "Bukan, Dek, mereka takut. Kalau mereka bicara ke kita, OPM akan datang malam ini dan habisi satu kampung. Kita pun tak bisa berjaga di sini tiap hari. Mereka tahu itu." Kata-kata itu membungkam Dedi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa rumitnya medan perang ini. Bukan hanya soal senjata dan peluru, tapi juga rasa takut yang mencengkeram semua orang. Ketika malam turun, desa kembali tenggelam dalam sunyi. Lampu minyak dipadamkan lebih awal, pintu-pintu rumah ditutup rapat. Hanya suara jangkrik dan aliran sungai yang terdengar. Di balik pintu rumah, orang-orang berdoa dalam hati agar malam berlalu tanpa suara tembakan, tanpa langkah kaki bersenjata yang mengetuk pintu mereka. Namun ketakutan itu tak pernah benar-benar hilang. Esok hari atau lusa, OPM bisa kembali. Atau mungkin patroli TNI datang menggeledah rumah mencari jejak musuh. Bagi warga desa, hidup kini hanyalah menunggu giliran. Giliran untuk ditanya, dituduh, atau mungkin dikubur. Kabut pagi turun tebal di perbukitan Papua. Hutan tampak basah, dedaunan berkilau oleh embun, dan tanah merah licin di bawah kaki. Tim patroli TNI bergerak hati-hati. Laras senjata terangkat, mata awas mengamati setiap semak yang bergerak. Mereka sudah seminggu menyisir wilayah itu, mencoba menemukan jejak rekan-rekan yang hilang. Letu Surya, komandan patroli, menatap kompasnya, lalu memberi isyarat dengan tangan. Tim berhenti sejenak. "Kita sudah melewati batas yang terakhir dilaporkan," katanya pelan. "Kalau benar ada jejak, seharusnya di sekitar sini." Prajurit termuda, Dedi, merasa jantungnya berdegup kencang. Setiap suara ranting patah terdengar seperti ancaman. Setiap bayangan di balik pohon bisa berarti laras senjata yang diarahkan kepadanya. Mereka berjalan lagi, dan tak lama kemudian, salah satu prajurit menemukan sesuatu di tanah. Jejak sepatu militer. Bekas tapaknya jelas, tertekan dalam tanah becek. Semua mendekat, menatap jejak itu dengan diam. "Itu sepatu kita," ujar Sersan Wawan sambil jongkok memperhatikan pola sol. "Ukuran 42, bukan orang sini. Ini pasti salah satu dari anak-anak yang hilang." Di sekitar jejak itu ada bekar seretan, seolah seseorang dipaksa berjalan dengan kaki terseret. Ada juga bercak darah kecil di dedaunan, sudah mengering. Dedi menelan ludah. Berarti mereka dibawa ke dalam hutan. Tak ada yang menjawab, tapi semua tahu itu artinya para prajurit yang hilang tidak lari, melainkan ditawan. Tim melanjutkan penyisiran dengan langkah lebih cepat. Semakin dalam mereka masuk, hutan semakin rapat. Cahaya matahari nyaris tak menembus. Burung-burung tiba-tiba terbang dari pohon, membuat semua orang spontan mengangkat senjata. Tegangan begitu kental, hingga napas terdengar berat. Kilometer kemudian, mereka menemukan temuan kedua. Tali nilon yang putus masih terikat di batang pohon. Di ujungnya
ada serabut kain seragam loreng, tercabik kasar. "Ini bekas ikatan," kata Lepu Surya lirih. "Mereka diikat di sini." Sersan Wawan mendekat, menyentuh kain itu dengan jemari bergetar. "Ini motif PDL TNI. Aku yakin ini milik salah satu dari mereka." Hening menyelimuti, para prajurit saling pandang, mata mereka memantulkan rasa takut bercampur marah. Mereka terus bergerak, setiap tanda kecil diperhatikan, ranting patah, rumput terinjak, bahkan abu dingin bekas api unggun. Lalu mereka sampai di sebuah tempat lapang yang anehnya bersih, seolah sering dipakai berkumpul. Ada bekas kayu terbakar, ada tulang ayam berserakan. Tapi yang paling mengejutkan, di bawah pohon besar ada lubang tanah yang baru ditutup. Gumpalan tanah masih gembur, rumput di sekitarnya terinjak. "Gali," perintah Letu Surya dengan suara berat. 2 prajurit segera bekerja dengan bayonet, menggali tanah itu. Beberapa menit kemudian, bau busuk menyengat hidung. Semua menahan nafas. Saat tanah terbuka lebih lebar, tampak potongan kain loreng. Lalu wajah pucat seorang prajurit yang sudah membusuk separuh. Dedi mundur, muntah di balik pohon, sementara yang lain berdiri kaku, menatap jasad rekan mereka. "Dia bukan hilang," kata Wawan pelan, suaranya bergetar. "Dia dibunuh, lalu dikubur di sini." Letu Surya menggenggam radio komunikasi, tapi dia tidak langsung melaporkan. Matanya masih terpaku pada jasad itu. Di samping tubuh, mereka menemukan sesuatu yang hilang. Sarung senjata, kosong. Senjatanya diambil. Gumamnya pelan. "Mereka tidak hanya membunuh, mereka merampas senjata kita." Satu kebenaran mulai tersusun di kepalanya. Hilangnya prajurit bukanlah kebetulan. Ini metode, pola. OPM menculik, membunuh, lalu memperkuat diri dengan senjata rampasan itu. Ketika mereka akhirnya kembali ke pos dengan membawa berita itu, suasana berubah. Kesedihan bercampur marah menyelimuti barak. Semua prajurit kini tahu rekan-rekan mereka tidak tersesak atau kabur, melainkan menjadi korban sistematis. Kabar itu cepat menyebar ke markas di Jayapura. Dalam rapat tertutup, Kolonel Santoso menerima laporan dengan wajah kelam. "Jejak di hutan sudah jelas. Ini bukan perang biasa. Ini pembantaian diam-diam. Kita tidak hanya kehilangan orang, tapi juga kekuatan senjata. Dan mereka semakin berani." Semua perwira di ruangan itu terdiam. Mereka tahu, dengan setiap kuburan yang ditemukan, kekuatan musuh bertambah. Dan hutan Papua, yang dulu dianggap sekedar medan tugas, kini berubah menjadi kuburan sunyi para prajurit. Malam itu, di pos kecil, Dedi duduk merenung dengan senjatanya di pangkuan. Bayangan wajah prajurit yang mereka gali dari tanah terus menghantui. Dia berbisik lirih, seakan berbicara pada roh rekannya yang gugur. "Kami akan menemukan mereka semua. Kami akan bawa kalian pulang." Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu, di balik hutan masih banyak lubang yang menunggu untuk ditemukan. Lubang-lubang yang menyimpan rahasia paling gelap perang ini. Malam itu hujan turun deras, menimpa atap seng pos TNI hingga menimbulkan bunyi berisik seperti ribuan batu kecil. Listrik padam sejak sore, hanya lampu minyak yang berkelip di ruang komunikasi. Radio besar berwarna hitam berdiri di sudut ruangan, antenanya menjulang ke langit yang gelap. Prajurit jaga, Kopda Bima, menguap sambil menyalakan sebatang rokok. Malam terasa panjang, dan biasanya radio hanya memuntahkan suara statis yang monoton. Namun tepat lewat tengah malam, suara itu berubah. "Halo? Tolong! Halo!" Bima sontak tersedak asap rokornya. Ia mendekatkan telinga ke radio, menurunkan volumenya agar tak mengganggu yang lain. "Ini siapa? Ulangi, ini siapa?" Suaranya tegang. Ada jeda panjang, hanya bunyi krek-krek statis. Lalu suara itu muncul lagi. Lemah, parau, seakan keluar dari kerongkongan yang kering. "Aku, Pratu Joko, aku masih hidup." Bima membeku. Joko adalah salah satu prajurit yang dilaporkan hilang 2 bulan lalu. Semua orang sudah menganggapnya mati. Tanpa membuang waktu, Bima berlari ke kamar komandan pos.
Letdu Surya yang baru saja terlelap terbangun kaget, wajahnya pucat. Radio, Pak. Ada suara. Joko. Dalam hitungan detik, ruangan komunikasi penuh dengan prajurit yang berdesakan. Mereka menatap radio seperti menatap hantu. Pratu Joko, ini pos. Apakah benar kamu masih hidup? Sebutkan Sandi, kata Surya dengan suara keras. Hening. Lalu terdengar suara batu keras dari radio. Sandi, merpati biru. Semua orang terdiam. Itu benar Sandi tugas terakhir. Tak mungkin salah. Lokasimu di mana? Surya menekan. Suara di radio terdengar makin lemah. Aku di hutan. Terikat. Banyak kuburan. Lalu disusul jeritan lirih, suara rantai bergesekan dan teriakan samar di belakangnya. Setelah itu, hanya suara statis. Ruangan mendadak dingin. Beberapa prajurit menatap lantai, yang lain menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dedi merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata kuburan terus teringang di telinganya. Letdu Surya menyalakan rokok, meskipun tangannya sedikit gemetar. Itu bukan rekaman. Itu suara hidup. Dia masih ada. Kalau begitu, artinya mereka menyekap prajurit kita, Pak. Mereka tidak langsung bunuh. Mereka siksa dulu. Sejak malam itu, radio menjadi pusat perhatian. Setiap prajurit gentian berjaga, menunggu kemungkinan suara itu kembali. Namun malam-malam berikutnya hanya diisi statis panjang, tak ada kabar. Namun rumor segera merebak. Warga desa yang lewat pos mendengar bisikan. Ada prajurit yang masih hidup di tangan OPM. Mereka mengaitkan itu dengan hilangnya ternak dan jejak api unggun di hutan. Mungkin mereka dipaksa kerja atau dijadikan tawanan. Bisik seorang warga. Bagi prajurit TNI, rumor itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ada harapan bahwa rekan mereka belum mati. Di sisi lain ada rasa bersalah. Bagaimana mungkin mereka masih bernafas sementara tim penyelamat belum juga datang? Dalam rapat internal pos, Surya memutuskan langkah baru. Kita tidak bisa hanya menunggu. Besok kita lakukan patroli khusus. Cari tanda, cari jejak suara itu. Kalau benar mereka masih hidup, kita harus temukan. Beberapa prajurit mengangguk penuh semangat, tapi ada juga yang ragu. Pak, kalau itu jebakan, OPM bisa memalsukan suara, bisa tarik kita ke dalam hutan. Surya terdiam. Keraguan itu memang masuk akal. Perang psikologi sering digunakan. Tapi ia ingat suara serek itu. Ingat Sandi yang disebut dengan jelas. Itu terlalu spesifik untuk tipuan. Aku percaya itu Joko. Dan kalau satu masih hidup, mungkin yang lain juga. Keesokan harinya, patroli dilakukan dengan rute yang berbeda dari biasanya. Mereka menyusuri sungai kecil, berharap sinyal radio bisa lebih jelas di daerah terbuka. Sesekali Surya menyalakan radio portable, memanggil dengan harapan ada jawaban. Tapi lagi-lagi, hanya statis. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu di antara akar pohon. Selembar kain sobek dengan bercak darah kering. Warna lorengnya sama dengan seragam TNI. Di sudut kain ada huruf yang masih terbaca samar. J. Dedi memungut kain itu, tangannya gemetar. Ini bisa jadi milik Joko, Pak. Surya mengambil kain itu, menatapnya lama. Matanya penuh amarah, tapi suaranya dingin. Kalau benar dia masih hidup, kita harus berburu. Kalau tidak, ia tak melanjutkan. Semua sudah tahu artinya. Malam kembali turun dan hujan mengguyur pos. Radio masih menyala, menyemburkan suara bising. Semua prajurit berkumpul, menatapnya seakan berharap mujizat. Tepat pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi. Samar, terputus-putus.
Aku melihat banyak tanah mereka kubur satu persatu. Teriakan terdengar, lalu suara tembakan. Setelah itu, hening panjang. Dedi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sersan Wawan menghantam meja hingga radio hampir jatuh. Di ruangan itu semua prajurit sadar satu hal. Bukan hanya senjata mereka yang dirampas. Musuh kini juga merampas suara, harapan, bahkan nyawa yang seharusnya mereka lindungi. Dan hutan Papua sekali lagi menyimpan rahasia yang lebih gelap dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Langit Papua siang itu mendung berat. Awan kelabu bergelayut di atas hutan yang membentang tanpa batas. Tim patroli TNI bergerak dengan wajah muram, mengikuti rute yang sebelumnya ditandai oleh laporan intelijen. Mereka membawa sekop lipat, bayonet, dan hati yang berdebar. Suasana sunyi. Burung-burung tak terdengar, bahkan suara serangga pun seolah lenyap. Seakan-akan alam tahu ada rahasia kelam yang menunggu untuk ditemukan. Letu Surya berjalan paling depan, radio portable tergantung di pinggangnya. Ia berhenti ketika menemukan tanah lapang di bawah pohon besar, tempat yang menurut informasi warga sering dihindari penduduk lokal. Rumornya, ada bau busuk yang sesekali tercium saat angin bertiup dari arah itu. "Di sini," katanya singkat. Prajurit langsung menyebar. Ada bekas tanah yang berbeda warna, gumpalan tanahnya lebih gembur. Dedi jongkok menusukkan bayonet ke tanah. Mudah sekali menembus, seolah tanah itu belum lama digali. "Pak, ini suaranya tercekat." Surya mengangguk. "Gali." Sekop-sekop kecil mulai bekerja. Tanah merah terangkat sedikit demi sedikit, menciptakan bau anyir yang segera menusuk hidung. Tak lama kemudian, salah satu prajurit berteriak, "Pak, saya menemukan sesuatu." Mereka berhenti. Dari lubang yang digali, tampak ujung sepatu militer, masih utuh dengan lumpur menempel. Suasana hening, hanya terdengar napas tersengal para penggali. "Teruskan," perintah Surya dengan suara rendah namun tegas. Tanah digali lebih dalam. Perlahan tubuh manusia mulai terlihat, mengenakan seragam loreng, wajahnya membusuk, kulit mengelupas. Di dadanya masih ada nama jahitan, Praka Anwar. Dedi mundur, mulutnya bergetar tanpa kata. Ia mengenal Anwar. Mereka sering bercanda soal kampung halaman saat jaga malam. Sekarang, tubuh Anwar terbujur kaku, mata kosong menatap tanah. "Ya Tuhan," bisik Sersan Wawan. Mereka melanjutkan penggalian. 1 jasad, 2, 3, hingga akhirnya ada 6 tubuh yang terangkat dari kubur massal itu. Semua mengenakan seragam loreng, semua dengan bekas ikatan di tangan dan leher yang memar. Yang lebih menyakitkan, di samping mereka ditemukan sarung senjata kosong, peluru berserakan. Tanda jelas bahwa senjata mereka sudah diambil. Surya berdiri kaku, menatap lubang besar itu. 6 orang, suaranya serak. Dan ini baru satu kuburan. Prajurit lain menunduk. Ada yang menitikan air mata diam-diam, ada pula yang mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Bagi mereka, ini bukan sekedar kematian rekan. Ini penghinaan. Membunuh, mengubur seperti hewan, lalu merampas senjatanya. Mereka menutup kembali jasad itu dengan tanah seadanya, memberi tanda silang dari 2 batang kayu. Upacara singkat dilakukan, doa bersama, suara pelan yang hampir tak terdengar di bawah desau angin hutan. Dedi berbisik, "Maafkan kami, Bang. Kami datang terlambat." Setelah kembali ke pos, laporan dikirim ke markas besar di Jayapura. Malam itu, ruang komando dipenuhi perwira. Kolonel Santoso membaca laporan dengan wajah kelam. 6 prajurit, kuburan massal, senjata hilang. Ini bukti nyata, bukan lagi dugaan, katanya berat. Seorang perwira muda menambahkan, dan kalau laporan intel benar, masih ada banyak kuburan lain di hutan. Bisa puluhan, bahkan lebih. Ruangan hening. Semua sadar apa artinya.
Setiap kuburan berarti senjata baru di tangan OPM. Setiap prajurit yang hilang berarti kekuatan musuh yang bertambah. Di pos, suasana semakin muram. Dedi duduk termenung menatap ke arah hutan. Di telinganya, suara radio malam itu masih terngiang. Banyak tanah, mereka kubur satu persatu. Kini ia tahu, itu bukan sekedar kata. Itu kebenaran pahit yang baru saja mereka gali dengan tangan sendiri. Namun di balik kesedihan, ada tekad yang mulai tumbuh. Surya memanggil seluruh prajurit, berdiri tegak di depan mereka. Kita sudah menemukan satu kuburan. Besok kita cari yang lain. Jangan biarkan mereka hilang begitu saja. Kita harus bawa semua saudara kita pulang, hidup atau mati. Prajurit menatapnya dengan mata merah. Mereka tahu perjalanan bertupnya akan lebih berat, lebih berbahaya. Tapi tak ada lagi yang bisa mundur. Hutan Papua kini bukan sekedar medan operasi. Ia telah menjadi saksi bisu tragedi dan sekaligus medan janji. Prajurit tidak akan dibiarkan lenyap tanpa nama, tanpa jejak. Malam itu, angin bertiup dari arah hutan, membawa bau samar tanah basah bercampur anyir. Dedi menutup matanya, dan dalam keheningan, ia bersumpah dalam hati. Aku akan menemukan kalian semua, satu persatu. Aku akan bawa kalian pulang. Sore itu, langit Papua berwarna merah darah. Matahari merayap turun di balik perbukitan, sementara di balai bambu desa, Letu Surya duduk bersama kepala kampung. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Ia baru saja pulang dari kuburan massal pertama dan tekadnya hanya satu, mencari tahu lebih banyak. Namun kepala kampung, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit legam, hanya menggeleng pelan setiap kali Surya bertanya. "Kami tidak tahu apa-apa, Tuan," katanya, suara lirih. "Hutan itu tempat roh, kami tidak pernah ke sana." Surya menatap tajam, mencoba menembus kebohongan di balik sorot mata tua itu. "Roh tidak menggali kuburan, roh tidak mencuri senjata. Saya tahu warga melihat sesuatu. Jangan pura-pura tidak tahu." Tapi lelaki tua itu tetap diam, menunduk dalam. Di luar balai, beberapa warga berkerumun. Mereka berbisik, menatap dengan mata penuh curiga. Dedi yang berjaga di pintu merasakan tatapan itu. Tatapan dingin, seperti sedang mengukur siapa musuh, siapa kawan. Ia teringat rumor, ada keluarga yang diam-diam memberi makan kelompok OPM di hutan. Ada pula pemuda yang disinyalir jadi kurir senjata. Tapi bukti tak pernah muncul. "Kenapa mereka semua diam ya?" gumamnya pada Wawan. Sersan itu menjawab pelan. "Karena mereka takut, atau karena mereka setuju." Malam tiba, prajurit TNI masih berada di desa. Mereka mencoba berbincang dengan warga satu persatu. Namun jawabannya selalu sama, tidak tahu, tidak dengar, tidak lihat. Seorang ibu muda yang menggendong bayi bahkan sempat menangis saat ditanya. "Jangan paksa kami, Tuan. Kalau kami bicara, besok kami mati." Kata-kata itu menusuk. Surya merasakan beban besar. Perang ini bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ketakutan yang menjerat setiap jiwa. Keesokan paginya, suasana makin tegang. Saat prajurit mengangkut logistik, sekelompok pemuda desa berdiri di tepi jalan, menatap tajam. Salah satu dari mereka berbisik keras, cukup untuk terdengar. "Orang Jakarta hanya bawa mati ke sini. Kalian cari kuburan, itu kalian sendiri yang gali." Ucapan itu membuat darah Dedi mendidih. Ia hampir maju memukul, tapi Surya menahan bahunya. "Jangan, itu yang mereka tunggu. Sekali kita emosi, mereka punya alasan untuk menolak kita sepenuhnya," bisik Surya. Meskipun demikian, ketegangan semakin jelas. Setiap kali TNI lewat, pintu rumah warga tertutup rapat. Anak-anak yang biasanya berlarian, kini bersembunyi di balik anyaman dinding. Bahkan saat radio di pos kembali menangkap suara samar prajurit yang hilang, warga tetap membisu. Mereka menolak mendengar, menolak ikut membantu mencari arah sinyal. Seolah-olah ada perjanjian diam-diam antara warga dan OPM.
perjanjian itu membuat TNI seperti orang asing di tanah sendiri. Pada suatu malam, Surya memanggil seluruh prajurit ke ruang tengah. Lampu minyak menyala redup. Kalian semua sudah lihat sendiri. Warga tahu tapi tak mau bicara. Bisa karena takut, bisa karena mereka percaya pada OPM. Kita tidak bisa berharap mereka bantu. Kita harus jalan sendiri. Dedi angkat tangan. Tapi Pak, kalau semua diam, bagaimana kita bisa temukan kuburan lain? Kita butuh informasi. Surya menghela napas panjang. Benar, tapi ada cara lain. Kita baca gerak mereka. Lihat siapa yang sering keluar malam, siapa yang selalu pergi ke arah hutan. Mereka yang diam, kadang diamnya terlalu keras. Maka dimulailah pengamatan diam-diam. Beberapa prajurit menyamar, berpakaian seperti warga, berbaur di pasar kecil. Dari situ mereka melihat satu pola. Seorang pemuda sering masuk ke hutan tiap malam, membawa karung. Dedi dan 2 orang lainnya membuntuti dari jauh. Langkah pemuda itu cepat, matanya waspada. Hingga akhirnya, ia berhenti di tepi sungai, menyerahkan sesuatu kepada 2 lelaki bersenjata yang menanti di seberang. Dedi hampir berteriak, tapi ia menahan diri. Ia hanya mencatat. Laporan itu dibawa ke Surya, dan malam itu juga mereka sadar. Warga memang tahu, hanya saja mereka memilih diam atau bahkan terlibat. Maka dimulailah pengamatan diam-diam. Beberapa prajurit menyamar, berpakaian seperti warga, berbaur di pasar kecil. Dari situ mereka melihat satu pola. Seorang pemuda sering masuk ke hutan tiap malam, membawa karung. Dedi dan 2 orang lainnya membuntuti dari jauh. Langkah pemuda itu cepat, matanya waspada. Hingga akhirnya ia berhenti di tepi sungai, menyerahkan sesuatu kepada 2 lelaki bersenjata yang menanti di seberang. Dedi hampir berteriak, tapi ia menahan diri. Ia hanya mencatat. Laporan itu dibawa ke Surya, dan malam itu juga mereka sadar. Warga memang tahu, hanya saja mereka memilih diam atau bahkan terlibat. Keesokan harinya Surya kembali menemui kepala kampung. Kali ini ia tidak berbicara lembut. Kami sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Ada wargamu yang beri makan OPM. Ada wargamu yang jadi kurir senjata. Kalau kau masih bilang tidak tahu, artinya kau melindungi mereka. Kepala kampung gemetar, tapi tetap tak menjawab. Hanya menatap lantai, mulut terkatup rapat. Surya merasa marah, bercampur putus asa. Perang ini ternyata bukan hanya melawan senjata, tapi juga melawan dinding bisu. Dinding yang dibangun oleh rasa takut, loyalitas, atau mungkin keduanya. Malam itu Dedi menulis di buku catatan kecilnya. Musuh kita bukan hanya yang di hutan, musuh juga ada di balik tatapan warga, di balik senyap rumah-rumah ini. Dan diam kadang lebih berbahaya daripada peluru. Ia menutup buku itu, memandangi kegelapan hutan. Di kejauhan suara anjing menggonggong panjang, seperti tanda akan datangnya malapetaka baru. Sungai itu berkelok panjang. Airnya keruh coklat kehijauan, mengalir dari perbukitan menuju lembah. Bagi warga, sungai itu sumber kehidupan. Bagi TNI, sungai itu jalur sunyi yang bisa menyimpan rahasia. Pagi buta, kabut tebal menyelimuti tepian sungai. Tim patroli yang dipimpin Surya bergerak menyusuri aliran, mencari tanda-tanda yang disebut dalam laporan pengintaian. Semalam, Dedi dan kawan-kawan melihat pemuda desa menyerahkan karung pada OPM di tepian sungai ini. Jaga jarak, jangan ada suara, bisik Surya. Air beriak pelan. Sesekali terdengar burung kasuari jauh di dalam hutan. Namun ketenangan itu pecah ketika Wawan tiba-tiba berhenti dan berjongkok. "Pak, lihat ini!" Di atas batu licin ada bercak merah yang sudah mengering. Warnanya kehitaman. Surya menyentuh dengan ujung jari. Masih lengket. Darah. Prajurit menajamkan pandangan. Mereka menemukan jejak seret di tanah menuju rimbun semak. Seperti ada tubuh yang diseret dari sungai ke dalam hutan. "Siaga, bisa jebakan,"
perintah Surya. Mereka bergerak hati-hati. Senapan terarah, langkah menjejak sunyi. Aroma amis semakin kuat. Hingga akhirnya di balik semak mereka menemukan potongan kain loreng basah darah terjebak di akar pohon. Dedi meraih kain itu, tangannya bergetar. Ada nama yang terjahit. Serda Mulyadi. Dadanya seketika sesak. Dia ingat Mulyadi, prajurit yang hilang sebulan lalu. Orangnya pendiam, tapi selalu rela berbagi rokok terakhir. Jejak seret terus berlanjut, melewati akar-akar raksasa hingga ke sebuah tanah becek di pinggir sungai yang lebih dalam. Di sana, air keruh tampak berbeda. Ada semburat merah samar terbawa arus. "Pak, jangan bilang." Suara Wawan tercekat. Surya mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Dia jongkok, mengambil ranting, lalu mengaduk air dangkal di tepian. Bau busuk segera menusuk hidung. Dari dasar sungai muncul sehelai rambut manusia, kusut, melekat pada lumpur. Semua terdiam, tak ada kata. "Cari di sekitar, jangan sampai kita pulang hanya dengan dugaan," kata Surya akhirnya. Mereka menyebar, menyisir kiri kanan sungai. Tak lama, Dedi menemukan gundukan tanah setengah terendam air. Digali sedikit dengan bayonet, muncullah jari tangan pucat, kaku. "Ya Allah," bisiknya. Gundukan itu ternyata kuburan dangkal. Ada 3 jasad di sana. Setengah tubuh terendam, wajah rusak digerogoti arus dan binatang sungai. Tapi seragam loreng masih melekat, nama masih terbaca. Satu persatu, nama itu memukul hati mereka. Serda Mulyadi, Praturian, Pradayoga. Semuanya adalah rekan satuan. Kini terbaring tanpa nyawa, tanpa kehormatan. Surya mengepalkan tangan. Mereka tidak hanya membunuh, mereka menghina. Buang saudara kita seperti sampah ke sungai ini. Prajurit lain menunduk, ada yang menangis diam-diam. Namun yang paling menghantui bukan hanya kematian itu. Di dekat jasad, mereka menemukan jejak lain. Bekas sarung senjata, kosong. Lagi-lagi, senjata raib. Setiap kuburan artinya satu senjata baru untuk mereka, kata Wawan lirih. Mereka menutup kembali jasad itu dengan tanah seadanya, memberi tanda dengan kayu saling. Surya berdiri di tepian sungai menatap arus yang mengalir membawa gau anyir. Berapa banyak lagi yang harus kita temukan? 10? 20? 30? Gumamnya. Dedi menggenggam kain loreng peninggalan Mulyadi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sampai kita menemukan semuanya, Pak. Kita tidak boleh berhenti. Saat kembali ke pos, kabar itu menyebar cepat. Suasana pos berubah muram. Seakan setiap prajurit ikut terkubur bersama jasad yang ditemukan. Kolonel Santoso menerima laporan dengan wajah kelam. 3 kuburan baru, 3 senjata hilang. Total 9 orang sudah kita temukan. Tapi laporan intel bilang ada puluhan lagi. Seorang perwira menimpali, dan OPM terus bertambah kuat. Mereka punya cukup senjata untuk melawan 1 kompi penuh sekarang. Malam itu, Dedi duduk sendirian di tepi pos menatap ke arah hutan gelap. Suara sungai di jauhan terdengar samar, bercampur dengan ingatan wajah-wajah yang sudah pergi. Dia menulis di bukunya, sungai ini bukan lagi sumber kehidupan. Ia jadi kuburan yang tak berhenti menelan saudara-saudara kami. Dan setiap tetes darah yang hanyut berarti 1 peluru lagi untuk musuh. Angin malam bertiup dingin,
membawa bisikan hutan yang mencekam. Dedi menutup bukunya, lalu berbisik ke kegelapan. Kami akan menemukan kalian, semua, satu persatu. Malam di pedalaman Papua selalu berbeda. Gelapnya seperti tirai hitam pekat yang menelan segalanya. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang terdengar. Di kegelapan itu, sebuah tim kecil intelijen TNI bergerak, menyusuri jalur rahasia yang didapat dari laporan pengintaian. Tim ini berjumlah 5 orang, dipimpin oleh Kapten Heru, seorang perwira intel berpengalaman. Mereka dikirim untuk mencari lokasi persembunyian OPM, tempat di mana para prajurit yang hilang diduga dikuburkan. Jangan ada suara, satu ranting patah bisa jadi nyawa melayang, bisik Heru. Prajurit lain mengangguk, senjata terpasang, mata tajam mengamati setiap bayangan. Mereka tahu, sekali saja salah langkah, hutan ini bisa menelan mereka hidup-hidup. Awalnya perjalanan lancar. Mereka menemukan jejak tenda bekas, sisa api unggun yang baru padam. Bahkan ada kaleng makanan kosong, bukti jelas bahwa OPM pernah singgah di situ. Namun semakin jauh mereka masuk, suasana berubah. Hutan terasa terlalu sunyi, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Pratu Andi berbisik, "Pak, perasaan saya nggak enak, seperti ada yang ngikutin." Heru menoleh cepat, menyorotkan teropong malam ke arah semak. Hanya gelap, hanya sunyi. Tapi instingnya berkata sama, mereka sedang diikuti. Setelah 2 jam menyusuri jalur, mereka sampai di sebuah tebing kecil dengan gua di bawahnya. Dari kejauhan terdengar suara samar, orang berbicara, tawa, bahkan denting besi senjata. "Itu dia," kata Heru, "markas kecil mereka. Jangan dekati, kita amati dulu." Mereka menunggu dalam diam, menuliskan catatan, menghitung jumlah orang bersenjata. Ada setidaknya 20 orang, sebagian membawa senjata modern yang jelas-jelas bukan rakitan. Heru mencatat dalam buku kecil. Konfirmasi, senjata rampasan TNI terlihat, jumlah musuh signifikan, lokasi koordinat. Namun sebelum ia selesai menulis, suara ranting patah terdengar di belakang. Semua prajurit menoleh, wajah mereka tegang. "Siapa itu?" bisik Andi, napasnya tercekat. Tak ada jawaban, hanya daun bergoyang, lalu sunyi lagi. Tapi detik berikutnya, suara peluit panjang menggema dari arah gua. Heru memaki dalam hati, "Sial, mereka tahu kita di sini. Mundur cepat." Tiba-tiba rentetan tembakan meledak. Peluru menghantam pohon-pohon di sekitar tim intel. Prajurit berlari zigzag mencari perlindungan. Cahaya senjata otomatis menyinari hutan seperti kilat beruntun. "Cover, cover!" teriak Heru sambil melepaskan beberapa tembakan balasan. Tapi musuh jauh lebih banyak. Dari balik semak, bayang-bayang bersenjata bermunculan, mengepung mereka dari segala arah. Pratu Andi terkena peluru di bahu, jatuh terguling. "Pak, saya kena!" Heru menariknya, menyeret ke balik batu besar. Darah mengucur deras. "Tahan! Jangan mati di sini." Namun waktu berjalan cepat, jumlah musuh makin banyak dan amunisi mereka menipis. "Kita nggak bisa bertahan lama, kalau tertangkap habis kita," kata salah satu anggota, wajahnya pucat. Heru mengangkat radio mencoba menghubungi pos. "Alfa 2, ini Intel 1, kami disergap, koordinat." Tiba-tiba suara tembakan menghantam radio, hancur berantakan. Satu-satunya jalur komunikasi lenyap. Mereka kini benar-benar sendirian, dikepung, terjebak, dan tanpa bantuan. Heru tahu peluang selamat hampir nol, tapi menyerah bukan pilihan. "Kita pecah, 2 orang tarik perhatian, 3 orang cari jalan keluar. Siapa relawan?" Hening, semua menatap satu sama lain. Lalu Pratu Andi meski terluka mengangkat tangan. "Biar saya, Pak, saya sudah kena, lebih baik saya yang tinggal." "Jangan bicara bodoh," bentak Heru, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu Andi benar. Akhirnya Andi dan 1 prajurit lain tetap di tempat, menembak membabi buta, menarik perhatian OPM. Sementara Heru dan 2 lainnya melarikan diri ke arah sungai, berlari secepat mungkin di bawah hujan peluru.
Suara tembakan terus menggema di belakang. Lalu, hening. Hanya suara hutan. Heru menoleh, tapi tak melihat Andi lagi. Ia tahu 2 orang itu tak akan kembali. Dengan napas tersengal, ia dan 2 prajurit yang tersisa akhirnya sampai di tepian sungai. Mereka melompat masuk ke air, terbawa arus deras, berharap bisa menjauh dari kejaran. Beberapa jam kemudian, tubuh mereka terdampar di bebatuan sungai, basah kuyup, nyaris pingsan. Mereka selamat, tapi tanpa radio, tanpa catatan, dan kehilangan 2 orang. Heru menatap langit malam, hatinya hancur. Mereka bukan hanya tersesat di hutan, mereka tersesat dalam perang ini. Dan kita semakin terperangkap. Di pos, prajurit lain menunggu dengan cemas. Saat Heru dan 2 orang kembali dengan wajah penuh luka, semua langsung tahu, misi gagal. Surya mendekat, menatap tajam. Mana yang lain? Heru hanya menunduk. Tinggal di hutan. Suasana pos membeku, tak ada kata. Hanya kesadaran pahit bahwa setiap kali mereka masuk hutan, selalu ada yang tidak kembali. Dan di kejauhan, suara tembakan masih terdengar samar, seolah hutan sedang menertawakan mereka. Langit Papua sore itu muram. Awan kelabu menggantung rendah, seakan ikut menyimpan rahasia tanah yang diliputi darah. Di pos komando, wajah-wajah prajurit TNI tampak semakin kusut. Laporan kehilangan bertambah, daftar nama prajurit hilang makin panjang. Kolonel Santoso akhirnya memberi perintah khusus. Operasi besar untuk menemukan lokasi kuburan massal yang disebut-sebut dalam laporan intel. Rumor yang beredar, jumlahnya bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Dan yang terbesar berjumlah 36. Ini bukan lagi operasi biasa, kata Santoso tegas. Kita cari mereka. Hidup atau mati, mereka harus kembali. Tim gabungan bergerak malam itu juga. Dedi, Surya, dan Heru ikut serta. Mereka membawa peta, informasi samar dari warga, dan tekad yang membara. Jalan menuju lokasi terjal, penuh tebing licin dan sungai berarus deras. Semakin jauh mereka masuk, semakin banyak tanda-tanda mencurigakan. Bekas api unggun, karung bekas logistik, hingga pecahan peluru yang tak lagi asing. Semua mengarah ke satu tempat, yaitu sebuah lembah sunyi yang tersembunyi di balik perbukitan. Lembah itu dikelilingi pohon besar, akar-akarnya menjalar seperti tangan raksasa. Dari kejauhan, terlihat gundukan tanah yang tak wajar. Banyak, puluhan. Hening mencekam menyelimuti, burung-burung berhenti berkicau, seolah alam pun menahan nafas. Ya Tuhan, suara Dedi tercekat. Ia menghitung perlahan, jari gemetar. 1, 2, 3, hingga akhirnya berhenti di angka 36. 36 gundukan, 36 kuburan. Mereka menggali salah satu gundukan. Tanah lembek, bau busuk segera menyeruak. Dalam hitungan menit, kain loreng dan tulang belulang muncul. Seragam itu sudah robek, tapi nama masih terbaca samar di dada. Praka Bima. Dedi mengisak. Ia pernah makan bersama Bima. Bercanda soal keluarga yang menunggu di Jawa. Kini yang tersisa hanyalah tulang di bawah tanah lembab. Prajurit lain menggali gundukan berbeda. Jasad lain muncul, lalu jasad lain lagi. Semua masih memakai seragam, tapi senjata hilang. Sama seperti sebelumnya, OPM membunuh lalu merampas senjata. Surya berdiri di tengah kuburan massal itu, matanya merah menahan marah. 36 senjata baru mereka dapatkan dari sini. Tidak heran, persenjataan mereka terus bertambah. Dan 36 nyawa sahabat kita jadi korban. Mereka bukan hilang, mereka dikubur di sini, seperti hewan buruan. Tambah Heru, suaranya getir. Malam mulai turun, kabut lembah semakin pekat. Para prajurit menyalakan obor. Di bawah cahaya kuning bergetar, wajah-wajah mereka terlihat tegang. Campuran antara duka, marah, dan jijik. Dedi berjongkok di tepi salah satu gundukan, tangannya menggenggam segenggam tanah basah. Berapa banyak lagi yang harus kita temukan? Apakah ini terakhir?
Atau masih ada puluhan kuburan lain? Tak ada yang menjawab, hanya suara hutan yang bergema, seperti menyimpan jawaban pahit. Tiba-tiba, suara peluit panjang terdengar dari kejauhan. Semua prajurit tersentak, senjata terangkat. Dari balik kabut, cahaya-cahaya kecil mulai bermunculan. Obor lain bergerak cepat. "Kontak depan, siaga!" teriak Surya. Lembah kuburan itu ternyata bukan hanya saksi bisu. OPM sudah tahu kedatangan mereka. Rentetan tembakan meletus, menggema keras di antara tebing. Obor jatuh, tanah bergetar oleh ledakan granat rakitan. Pertempuran pecah tepat di atas kuburan massal itu, seakan arwah prajurit yang gugur menyaksikan balas dendam yang tertunda. Dedi berlari zigzag menembak ke arah bayangan musuh. Heru berlindung di balik gundukan tanah, darah mencurat ketika peluru melintas hanya sejengkal dari kepala. "Jangan biarkan mereka rebut kuburan ini!" teriak Surya. Pertempuran berlangsung sengit. Hutan yang tadinya hening berubah jadi neraka. Peluru melesat, teriakan pecah, kabut bercampur asap mesiu. Di tengah kekacauan itu, Dedi sempat melihat sesuatu. Seorang anggota OPM mengangkat senjata SS-1 yang jelas milik TNI. Di popor senjata itu, ia melihat tulisan yang dikenalnya, nama Mulyadi. Darahnya mendidih. "Itu senjatanya Mulyadi!" teriaknya, lalu melepaskan tembakan bertubi-tubi hingga musuh itu roboh. Pertempuran berlangsung hampir 1 jam. Akhirnya OPM mundur meninggalkan mayat dan senjata yang tercecer. Namun harga yang harus dibayar TNI juga mahal. 2 prajurit gugur, 5 lainnya terluka. Ketika suasana kembali sunyi, para prajurit berdiri di antara kuburan massal. Tubuh berlumur lumpur dan darah. Kolonel Santoso menatap ke sekeliling dengan wajah kelam. "Kuburan ke-36 sudah kita temukan. Tapi perang ini belum selesai. Masih banyak yang belum kita gali. Masih banyak nyawa yang harus kita balas." Dedi menatap tanah basah yang baru digali, lalu menatap senjata Mulyadi yang berhasil ia rebut kembali. Ia berbisik lirih, seakan bicara pada arwah yang tertanam di bawah kaki mereka. "Kami sudah menemukan kalian. Kami bersumpah, darah kalian tidak akan hilang sia-sia." Kabut lembah semakin pekat. Hutan sunyi kembali. Namun di balik keheningan itu, dendam dan perlawanan semakin menyala. Dan kuburan ke-36 kini menjadi saksi bahwa perang ini baru saja memasuki babak paling gelap. Malam itu, pos TNI di pedalaman Papua terasa berbeda. Meski tubuh lelah setelah pertempuran di kuburan ke-36, tak ada satupun prajurit yang bisa tidur nyenyak. Sunyi malam yang biasanya hanya diisi suara serangga, kini berubah jadi ruang hampa yang menekan dada. Dedi duduk di ranjang lipatnya, tatapan kosong ke arah senjata SS-1 yang baru saja ia rebut kembali. Nama Mulyadi masih tergores jelas di popor. Setiap kali melihatnya, ia merasa temannya itu hadir, bukan sebagai prajurit gagah berani, tapi sebagai bayangan hantu yang menuntut jawaban. Ia teringat wajah Mulyadi, sahabatnya sejak pendidikan. Candanya, tawanya, hingga rencana untuk pulang kampung setelah tugas. Kini semua itu tinggal kenangan. Senjata yang dipegang OPM seakan jadi pengingat. Sahabatnya dibunuh, dan ia tak ada di sana untuk menolong. Heru, sang perwira intel, duduk di sudut ruangan. Matanya sembab, kulitnya pucat. Sejak operasi itu, ia nyaris tak bicara. Dalam tidurnya pun, ia sering terbangun tiba-tiba. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Kapten, Bapak mimpi lagi?" tanya salah satu prajurit. Heru hanya mengangguk pelan. "Aku lihat Andi, dia masih menembak sendirian. Aku dengar suaranya, tapi saat kuteriaki, dia menoleh tanpa wajah, hanya darah." Kata-kata itu membuat semua diam. Mereka tahu Heru masih menyalahkan diri sendiri atas keputusan di hutan tempo hari saat 2 anggotanya harus tertinggal. Trauma bukan hanya dalam mimpi, siang hari pun bayangan itu mengikuti. Dedi kadang merasa ada langkah kaki di belakangnya padahal tak ada siapa-siapa.
Surya sering mendengar suara bisikan samar saat patroli, seperti ada yang memanggil namanya dari dalam hutan. Beberapa prajurit lain mengaku melihat sosok bayangan di tepi pos, berdiri tegak dengan seragam loreng basah lumpur. Saat mereka dekati, bayangan itu lenyap, namun bau tanah basah tertinggal di udara. Jangan-jangan mereka belum pergi, bisik seorang prajurit muda. Arwah rekan-rekan kita masih gentayangan. Kolonel Santoso mencoba meredam kegelisahan anak buahnya. Ia tahu, perang bukan hanya soal peluru dan senjata. Perang juga melukai jiwa. Tapi apa yang ia lihat di mata pasukannya kini adalah sesuatu yang lebih gelap, bayangan perang yang menempel hingga ke dalam mimpi. "Kalian harus kuat," katanya saat apel malam. "Kalau kalian goyah, mereka, OPM sudah menang bahkan sebelum peluru ditembakkan." Namun kata-kata itu tak mampu menghapus rasa bersalah, duka, dan ketakutan yang terus menghantui. Malam berikutnya, sebuah kejadian membuat pos semakin mencekam. Saat giliran jaga, seorang prajurit bernama Seno tiba-tiba berteriak histeris, "Ada orang! Ada orang di pagar!" Semua prajurit berlari keluar, senjata terangkat. Tapi yang mereka lihat hanya pagar kawat berduri bergoyang pelan diterpa angin. Tak ada musuh, tak ada penyusup. Seno gemetar. "Aku lihat jelas, Pak. Dia berdiri, seragam loreng, wajah penuh darah. Dia tersenyum ke arah tuh. Itu Prakabima, saya hafal wajahnya." Dedi tercekak. Nama itu menusuk hati. Bima adalah salah satu jenazah yang ia temukan di kuburan massal. Sejak malam itu, suasana pos benar-benar berubah. Tidur semakin sulit, makan terasa hambar. Setiap suara ranting patah membuat semua waspada, bukan hanya karena takut OPM, tapi juga takut bertemu bayangan rekan sendiri. Heru bahkan mulai menuliskan semua mimpinya di buku kecil. Dalam setiap catatan, ia menggambar wajah-wajah prajurit yang gugur. Namun anehnya, makin lama wajah itu berubah samar, hingga hanya tersisa noda hitam yang menatap kosong. "Kapten, kenapa digambar?" tanya Surya suatu malam. Heru menatap buku itu, suaranya pelan. "Kalau aku tidak menuliskan wajah mereka, aku takut, aku lupa. Kalau lupa, seolah-olah mereka mati 2 kali." Di tengah kondisi rapuh itu, OPM tak berhenti bergerak. Serangan kecil terus dilakukan. Penyergapan konvoi logistik, tembakan jarak jauh ke pos, hingga jebakan ranjau di jalur patroli. Setiap kali peluru meledak, trauma para prajurit semakin dalam. Dedi bahkan mulai merasa ragu dengan dirinya sendiri. "Kalau aku gugur, apakah aku juga akan jadi bayangan di hutan ini? Apakah kalian nanti juga akan melihatku di pagar?" Pertanyaan itu membuat semua diam. Tak ada jawaban, hanya tatapan yang menyimpan ketakutan sama. Kolonel Santoso akhirnya memanggil rohaniwan datang ke pos. Doa bersama dilakukan di tengah lapangan, lilin-lilin dinyalakan, dan nama-nama prajurit yang gugur disebut satu persatu. Saat doa bergema, beberapa prajurit menangis terisak. Ada rasa lega, ada pula rasa takut yang tak hilang. Seolah doa hanya meredakan sebentar, tapi hantu perang tetap mengintai di balik gelap hutan. Malam itu, Dedi kembali duduk menatap senjata Mulyadi. Ia mengusap popor kayu, lalu berbisik lerih. "Kalau kau masih di sini, sahabat, jangan marah. Kami akan terus berjuang. Tapi kalau kau bisa pergi, pergilah dengan tenang. Biarkan kami yang melanjutkan." Di luar, angin malam berhembus, pohon bergoyang, seakan menjawab bisikan itu. Namun di hati Dedi, rasa dingin tak juga hilang. Karena ia tahu, hantu-hantu perang bukan hanya di luar sana. Mereka juga tinggal di dalam kepala setiap prajurit. Dan tak ada jaminan akan pergi. Subuh merayap di atas hutan Papua. Kabut masih tebal, menutup pepohonan seperti selimut putih. Di pos TNI, semua prajurit sudah bersiap. Wajah mereka pucat namun mata menyala.
menyimpan api yang tak lagi bisa padam. Kolonel Santoso berdiri di depan barisan. Suaranya berat namun mantap. Ini bukan sekadar operasi. Ini jawaban untuk setiap prajurit kita yang hilang. Hari ini, kita rebut kembali kehormatan yang dirampas. Tak ada sorakan, hanya anggukan dan tatapan tajam. Dedi menggenggam erat SS-1 milik Mulyadi, seolah senjata itu menjadi jembatan antara hidup dan mati, antara dendam dan penebusan. Target mereka jelas, markas OPM di Lembah Wamena Timur, pusat koordinasi yang disebut sebagai tempat berkumpulnya para komandan lapangan. Intel melaporkan, di sana tersimpan senjata hasil rampasan, termasuk puluhan milik TNI yang tak pernah kembali. Perjalanan menuju lembah memakan waktu 6 jam. Jalur hutan lebat, sungai deras, dan tebing curam dilalui dengan penuh kewaspadaan. Namun kali ini, langkah para prajurit lebih berat bukan karena lelah, melainkan oleh beban dendam yang menempel di dada. Setiap langkah, kita ingat wajah mereka, bisik Surya pada Dedi. Dedi hanya mengangguk, matanya tak lepas dari kabut yang menutup jalan. Saat matahari mulai condong, lembah itu terlihat. Dari kejauhan, bendera bintang kejora berkibar di antara pepohonan. Suara tawa dan nyanyian terdengar samar, tanda para anggota OPM merasa aman. Kolonel Santoso memberi aba-aba dengan tangan. Pasukan segera berpencar, mengelilingi lembah dalam formasi kepungan. Senjata dipasang, peluru sudah diisi penuh. Hening, lalu suara peluit panjang melengking. Tanda dimulainya neraka. Rentetan tembakan meletus serentak. Hujan peluru menghantam markas OPM. Tenda-tenda robek, kayu beterbangan. Teriakan panik menggema. Balasan tembakan segera datang. Pertempuran berlangsung sengit. Hutan yang tenang berubah jadi medan perang. Mesiu memenuhi udara. Tanah basah bercampur darah. Dedi menembak dari balik batang pohon. Peluru menghantam musuh yang berusaha lari ke sungai. Surya melempar granat ke salah satu gubuk. Ledakan membuat tanah bergetar. Namun OPM bukan lawan mudah. Mereka mengenal medan lebih baik. Dari atas bukit, peluru berdesingan membuat beberapa prajurit TNI terkapar. "Jangan biarkan mereka mundur," teriak Kolonel Santoso. Di tengah kekacauan, Dedi melihat sosok komandan OPM. Berambut gimbal, wajah dicat hitam, tangan menggenggam senjata SS-1. Ia mengenali popor senjata itu. Tergores nama Bima. Darahnya mendidih. Tanpa pikir panjang, Dedi menerobos hujan peluru. Mendekat sambil menembak, komandan OPM itu berbalik, mata mereka bertemu. Sejenak ada tatapan dingin, seolah menantang. Mereka bertarung jarak dekat. Peluru habis, berganti dengan pisau. Dedi menusuk, lawan menangkis, percikan darah mengenai wajah. Suara teriakan bercampur dengan deru perang di sekeliling mereka. Akhirnya dengan tenaga terakhir, Dedi berhasil menancapkan pisau ke dada lawannya. Komandan OPM itu jatuh berlutut, tangannya masih berusaha menggenggam senjata. Dedi meraih SS-1 itu, lalu berbisik keras di telinga musuhnya. "Ini bukan milikmu, ini milik saudara kami." Lalu satu tembakan mengakhiri segalanya. Pertempuran berlanjut hingga senja. Satu demi satu markas kecil OPM dilumpuhkan. Bendera bintang kejora diturunkan, digantikan bendera merah putih yang berkibar di atas tanah penuh asap dan darah. TNI kehilangan beberapa prajurit, namun kemenangan ada di tangan mereka. Puluhan senjata berhasil direbut kembali, termasuk yang punya nama-nama sahabat mereka yang hilang. Surya berdiri di tepi sungai, tubuhnya berlumur lumpur. Ia menatap langit yang mulai memerah, lalu berbisik, "Mereka bisa tenang sekarang." Malam tiba. Di tengah hening pasca perang, para prajurit menggelar doa sederhana. Lilin-lilin menyala di atas tumpukan senjata yang berhasil direbut kembali. Nama-nama prajurit gugur disebut dengan lantang, satu persatu, seakan mereka hadir mendengarkan. Dedi duduk dengan senjata Mulyadi di pangkuannya. Wajahnya keras, namun matanya basah. Ia menatap api lilin, lalu berkata pelan, "Balas dendam bukan membawa damai, tapi setidaknya kini kalian tidak sendirian di dalam tanah. Kami
sudah membalas. Kolonel Santoso menutup upacara dengan suara berat. Perang ini belum usai, tapi hari ini kita sudah membuktikan satu hal. Kehormatan tidak bisa dirampas. Selama kita berdiri, selama darah kita mengalir, mereka tidak akan pernah menang. Prajurit berdiri tegak, senjata diangkat tinggi. Di bawah cahaya api, wajah mereka terlihat tegas. Bukan lagi wajah yang dihantui, melainkan wajah yang menyimpan tekad baru. Namun jauh di dalam hati Dedi, tahu luka ini tak akan pernah benar-benar sembuh. Hantu-hantu perang mungkin tak akan pergi, tapi kini mereka berubah. Bukan lagi bayangan yang menakutkan, melainkan penuntun yang menjaga langkah. Api balas dendam telah menyala membakar gelap malam Papua. Dan di balik kabut, perang masih menunggu. Tapi malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa tidak sendirian.